mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani, Pak? Sama toh? Ayo. Pemirsa, berdasarkan rapat evaluasi beberapa waktu lalu, Badan Legislasi DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Rancangan undang-undang ini diinisiasi oleh DPR RI dan disambut baik oleh pemerintah, menjadikannya bukti komitmen dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini? Kita ulas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. RUU perampasan aset telah melalui perjalanan panjang. Sejak gagasan awalnya di tahun 2010, kemudian tahun 2016 mengajukan ke DPR, lalu ditarik lagi. Kemudian tahun 2019 saya ketika waktu jadi menteri awal itu mengajukan ke DPR dan masuk di dalam prolegnas 2020 agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Itu kan koruptor itu hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada undang-undang perampasan aset ini, insya Allah. Tetapi tahun 2020, DPR menghubungi saya. Katanya 2 RUU yang kami ajukan, yaitu RUU perampasan aset dan RUU pembatasan belanja uang tunai, belum disetujui oleh DPR. Sehingga dari prolegnas keluar. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah dibahas di parlemen saat ini menjadi babak baru atas perjalanan panjang berliku pemberantasan korupsi yang menjadi musuh bersama di Indonesia. Begitu beratnya tantangan yang dihadapi pemerintah dan DPR RI dalam penyusunan RUU ini menyebabkan prosesnya sempat tertunda di Badan Legislasi DPR RI. Tim jurnalis Rumah Parlemen berkesempatan mewawancarai anggota DPR RI tentang latar belakang bagaimana proses pembahasan dan substansi permasalahan dalam draft RUU ini. Nah, undang-undang ini sebetulnya kan sudah lama ya, dan kalau lihat dari sejarahnya, ini lahir dari pertama kali adanya convention di PBB, jadi United Nations Convention Against Corruption, gitu loh. Jadi semacam kita termasuk negara yang meratifikasi itu. Nah, saya kira semua elemen bangsa ini sepakat bahwa korupsi itu harus kita habisi, gitu, harus kita lawan dan harus kita bersihkan gitu dari negara kita, dari bangsa kita gitu. Nah, memang selama ini sudah ada ya upaya-upaya itu. Kita sudah punya undang-undang yang berkaitan dengan soal pemberantasan korupsi itu. Misalnya undang-undang Tipikor, kemudian undang-undang tentang TPPU gitu loh. Nah, tetapi dengan nanti akhirnya undang-undang perampasan aset ini menjadi lengkap ya. Kita menutup celah sekecil mungkin ya untuk terjadinya tindak pidana korupsi itu. Kami lakukan kajian terus dan sampailah pada momentum kemarin tanggal 9 September kami sudah putuskan itu masuk ke prolegnas di 2025 nih, prioritas 2025 ya. Undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait
dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik. Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Justru ini kan secara paralel, ya kan, nanti kan Komisi 3 kan sedang menyelesaikan KUHP, ya kan, karena ini terkait dengan perampasan aset, ada sebuah aksi, ada sebuah acara. Kalau bicara acara pidana, maka kita tidak boleh lepas daripada hukum acara pidana. Seperti itu, makanya itu tahapannya paralel tadi. Tetapi kita berstimulasi. Bagaimana kita terlebih dahulu mengupas ya apa isinya yang sebenarnya. Yang selama ini harus kita rumuskan bersama-sama gitu loh. Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil. Itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya. Dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua. Komitmen Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk sesegera mungkin menyelesaikan undang-undang itu. Tentu undang-undang ini harus didukung oleh komitmen kita semua, termasuk bagaimana kita mendorong aparat penegak hukum kita bekerja secara baik, ya, punya integritas, punya profesionalitas, gitu ya. Proses pembahasan RUU perampasan aset ini dilaksanakan oleh DPR RI bersama pemerintah dengan melibatkan masyarakat, termasuk pakar hukum dan akademisi, agar substansi RUU ini mampu mengakomodasi berbagai masukan. Serta perlu kehati-hatian dalam menyusun naskah RUU ini agar sejalan dan saling menguatkan dengan yang sudah ada antara lain Undang-Undang Tipikor dan RUU KUHP. Membuat undang-undang perampasan aset itu menjadi semacam keharusan bagi negara karena UNCSC, United Nations Convention Against Corruption, itu tahun 2003 itu mengeluarkan ketentuan-ketentuan tersebut bahwa harus ada undang-undang atau harus ada mekanisme perampasan aset, harus ada mekanisme perampasan terhadap orang yang kekayaannya melebihi profil jabatannya. Harus ada perampasan terhadap orang yang menyembunyikan harta dan mengkonversi harta tidak sah menjadi harta pribadi atau warisan atau apa, itu nanti dirampas dulu gitu melalui sebuah pengadilan. Dan UNCSC ini sudah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, jadi sejak tahun 2006 itu sebenarnya kita terikat untuk membuat undang-undang ini, tetapi selalu bolak-balik di parlemen kita, dan kita harus maklumi memang harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati tentang ini. Kita kalau membuat undang-undang itu jangan dianalogkan seperti membuat pisang goreng gitu ya, yang dipesan harus jadi segera makan. Ini kan harus sikap kehati-hatian. Kalau saya sendiri selalu menekankan bahwa membuat undang-undang itu harus betul-betul asas manfaatnya. Oleh karena itu harus betul-betul kualitasnya. Jangan sampai nanti undang-undang sudah kita susun payah-payah di GR gitu loh. Kalau di GR nanti itu kita ngulang lagi, nol lagi. Makanya juga harus secara hati-hati. Gitu. Pasti kami akan mengundang stakeholder masyarakat ya yang kita anggap berkompeten ya, ahli, akademisi, kemudian kalangan kampus gitu ya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, dan kemudian ya masyarakat umum tentu kita undang secara terbuka, apalagi undang-undang sepenting ini ya. Dan kemarin kita juga belajar ya dari kasus peristiwa 2528 itu,
tentu masyarakat menitipkan harapannya yang lebih lagi ya, bahwa mereka harus sering dilibatkan dan memang semua prosesnya harus terbuka. Kalau bicara tentang target ya, kalau dimasukkan di prioritas 2025 ya tentu harusnya selesainya 2025 gitu ya. Tapi kan ini 2005 kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Yang penting kita punya timeline batas dari aspirasi masyarakat selama setahun, tapi kita upayakan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Tapi yang penting tadi itu undang-undang ini betul-betul kompatibel dengan undang-undang yang lain dan menjadi bagian yang sangat kita membuat serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset ini diharapkan memberikan penguatan kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi harus ada keseimbangan dari masyarakat untuk mengawasi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk DPR RI, pemerintah, partai politik, dan aparat penegak hukum sehingga perilaku korupsi bisa hilang di negeri ini. Tentu undang-undang ini harus didukung oleh komitmen kita semua, termasuk bagaimana kita mendorong aparat penegak hukum kita bekerja secara baik, ya, punya integritas, punya profesionalitas, gitu ya. Memahami tentang sistem hukum dan penerapan undang-undang aset ini sehingga undang-undang ini tidak disalahgunakan ya, tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan negara ya. Nah ini yang saya kira yang harus kemudian nanti kita sesuaikan. Nah kepada masyarakat, Bapak Ibu semuanya, kami di DPR bersama dengan pemerintah sudah sepakat untuk memasukkan pembahasan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset ini dalam prioritas prolegnas 2025. Kita berharap Bapak Ibu semua bisa ikut berpartisipasi, mengawal dan mengawasi proses ini sehingga undang-undang ini memang betul-betul nanti menjadi bagian dari keinginan semua kita ya untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa ada penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan terhadap norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini nantinya. Karena kita berharap sekali ini yang bisa menjadi bagian menyelesaikan persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu besarnya desakan masyarakat untuk mensahkan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bukti nyata bahwa masyarakat sudah geram dengan perilaku korupsi yang menjadi musuh bersama di negeri ini. Dukungan dari berbagai kalangan dalam penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sangat berarti. Dengan komitmen penuh Presiden dan DPR RI serta dukungan yang kuat dari partai politik setelah Presiden menemui sejumlah pimpinan partai di parlemen, ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dan juga DPR dalam menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Semoga dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset bisa membuat jera para koruptor dan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa benar-benar terjadi. Saya Garis Bianca, pamit undur diri. Terima kasih Anda menyaksikan Rumah Parlemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.